Oke, jadi pada hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan karakter, pengelolaan string, dan pengelolaan integer ya, dalam sebuah paradigma yang namanya mesin abstrak ya. Nah, mesin abstrak ini sebenarnya bagi orang-orang programmer ini sebenarnya cukup memahami skripnya ya. Tetapi kalau kita orang IT khususnya ya, harus tahu what is the behind, ada apa di balik pengelolaan karakter itu ya. Nah, contohnya kalau Pak kasih contoh berapa jumlah huruf ya, atau karakter di kata stikom. Ada yang bisa jawab? Ada berapa? 6, Pak. Ada 6. Ya. 6, Pak. Nah, itu Anda menghitungnya seperti apa? Nah, kalau pemrosesan di otak kita kan mungkin kita langsung melihat kata stikom lalu menghitung ya. Tetapi kalau di komputer prosesnya juga pasti beda-beda ya. Makanya di sini diilustrasikan seperti semua mesin ya. Maka namanya mesin abstrak ya. Jadi kita mendefinisikan mesin abstrak. Setelah itu memahami teknik-teknik dalam mesin abstrak. Setelah itu memahami dan menerapkan mesin karakter dan menyelesaikan kasus-kasus di mesin karakter dan mesin integer ya. Kita khusus dua itu ya. Nah, apa itu mesin abstrak? Mesin adalah mekanisme yang terdefinisi dan mengerti serta mampu untuk mengeksekusi aksi-aksi primitif yang terdefinisi dalam mesin tersebut. Ya. Jadi kata kunci itu mengeksekusi aksi-aksi, aksi-aksi primitif. Ya. Primitif itu maksudnya statement-statement ya, apa inputan-inputan variabel ya, atau inputan-inputan berupa karakter, string ya. Nah, dieksekusi. Cara eksekusinya seperti apa nanti kita akan lihat. Dalam pemrograman, mesin abstrak didefinisikan sebelum menuliskan kode program. Karena mesin abstrak memungkinkan program untuk melakukan pemecahan masalah secara bertahap ya. Jadi mesin ini atau algoritma itu sudah ditulis ya, di library-nya sudah ada ya. Apalagi nanti kita belajar bahasa Python ya, menghitung jumlah huruf dalam sebuah kata atau sebuah kalimat. Ya. Kita tidak perlu tahu lagi what is the behind, bagaimana cara kerjanya Python atau pemrograman C atau pemrograman lain untuk menghitung jumlah karakter tersebut. Ya, karena sudah ada library. Nanti mesin itu yang menghitung ya. Nah, mesin abstrak diciptakan pada tahap konseptual memungkinkan pemrogram ya, untuk berpikir tahap demi tahap sampai akhirnya dijabarkan dalam terminologi mesin real. Ya, seperti tadi ya, ketika Pak tanyakan kata stikom, mungkin ada mahasiswa, ada Anda menulis stikom baru menghitung S tambah T tambah I tambah K tambah O tambah M. Ya. Tapi ada juga langsung semacam proses citra itu ya, melihat secara keseluruhan langsung menghitung dalam pikirannya. Tidak perlu ditulis, tapi sudah langsung mencerna gitu ya. Nah, jadi mesin real itu, ya, komputer itu adalah intinya. Mesin abstrak itu ya ada algoritma ya. Jadi tahap ini kita anggap sebagai algoritma. Di luarnya itu mesin yang kita anggap sebagai programnya ya. Sehingga bahasa tingkat tinggi, ya, bahasa tingkat tinggi itu seperti bahasa Pascal, mungkin sekarang bahasa Java, bahasa yang bahasa Python juga ya, yang lebih dekat ke manusia ya, bahasa tingkat tinggi. Tapi bahasa tingkat menengah, tingkat rendah itu lebih dekat ke mesin. Kalau bahasa C itu dalam beberapa pendapat para ahli itu disebut bahasa tingkat menengah. Tapi kalau bahasa yang lebih rendah lagi, bahasa yang dekat ke mesin itu namanya bahasa assembler ya. Di teknik masih dipelajari. Mungkin di semester sekarang ya, Anda ambil tidak bahasa assembly, bahasa mesin.
atau semester Ambil depan? Ya, semester sekarang ya. Oh iya, itu termasuk namanya bahasa tingkat rendah. Ya. Dan lebih abstrak lagi itu mesin real, yaitu komputer. Jadi komputer itu ya mesin real. Ya. Nah, mendefinisikan mesin abstrak berarti mendefinisikan sekumpulan state yang mungkin. Sekumpulan aksi primitif diasumsikan dapat dimengerti dan dieksekusi mesin yang bersangkutan. Ya, jadi contoh mesin abstrak itu mesin gambar ya. Ya, bagaimana menggambar sebuah bangun ya, misalnya dua dimensi ya. Bagaimana sebuah algoritma bisa menggambar itu ya. Sebagai contoh yang waktu rekursif itu ya, dalam bahasa Python bisa menggambar itu ya, beberapa gambar ya. Itu salah satu contoh bagaimana mesin gambar bekerja. Setelah itu ada mesin karakter yang kita akan lihat nanti, dan mesin integer ya. Dan juga ada mesin rekam. Setiap mesin abstrak akan memberikan gambaran penyelesaian persoalan dari yang sederhana sampai yang rumit ya, melalui satu atau beberapa tahapan abstraksi. Nah, jadi ini kita mesin abstrak ini ya kita menganggap cara kerja mesin itu ya. Mungkin Anda Anda pencet sesuatu dan keluarnya satu-satu itu ya di game ya. Nanti Anda kalau di dulu itu namanya punch card gitu ya. Tinggal dipencet satu, keluarnya satu, pencet satu lagi, keluarnya satu lagi ya. Kira-kira begitu ya. Abstraknya begitulah ya. Dalam penerapan sehari-hari mungkin di mana? Itu di video game ya, atau apa yang sekarang sih tidak terlalu banyak ya. Kalau dulu itu mungkin di mesin-mesin game itu ada ya. Kalau kita dapat juara, kita menang, kita pencet itu dia akan keluar satu-satu itu ya. Nah, definisi mesin abstrak berarti sekumpulan state yang mungkin, yang sekumpulan aksi primitif yang dapat dimengerti dan dieksekusi oleh mesin yang bersangkutan. Nah, mesin karakter itu ada 4 ya, ada 4 atau 5 ini ya. Pertama itu start ya, start. Yang kedua itu advance ya. Yang ketiga itu ada EOP, end of pita. Dan yang berikutnya adalah current karakter ya. Nah, nanti di sini lebih jelas ya. Jadi komponennya itu pita yang terdiri dari deretan karakter dan diakhiri dengan tanda titik ya. Jadi ada tanda titik. Nah, pita yang berisi titik disebut pita kosong ya. Jadi nanti mesin karakter itu diakhiri dengan tanda titik ya. Pita dalam mesin ini sebagai penggambaran dari array, tipe data atau data karakter ya. Dalam lingkup pemrograman ya, misal program yang lama itu program Pascal, tipe data string dapat diperlakukan sama dengan array dengan tipe data karakter. Setelah itu ada tombol lagi yang namanya tombol start memulai dan tombol advance ya. Itu artinya memajukan. Jadi untuk memajukan karakter ya, itu ditekan tombol advance. Seperti tadi ya, kata Stikom, ketika kita klik start, kita klik advance, maka S-nya keluar. Setelah itu tekan lagi, advance lagi, maka T-nya keluar. Nanti ada mesin yang namanya current karakter itu ya, di jendelanya itu ya, di nomor 4 itu ada sebuah jendela yang ukuran sebesar 1 karakter. Hanya karakter yang sedang berada di jendela tersebut yang ditampilkan. Yang lain, karakter lain tidak terlihat. Setelah itu ada EOP ini, end of file, lampu menyala jika tanda titik ya sudah terbaca. Nah, ini ya seperti mesinnya, mungkin abstraknya seperti ini. Ada tombol start, ada tombol advance, ada tombol end of proses ya, selesai. Nah, ini yang namanya CC tadi, current karakter ya. Sebuah jendela ya, yang kalau ditekan ya, misal tekan memulai, tekan advance, ya, S-nya akan muncul di sini. Ya, misalnya dari kata Stikom ya. Setelah itu tekan advance lagi, T-nya akan muncul. Tekan
advance lagi, I-nya akan muncul, dan seterusnya. Sampai tanda titik. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Nanti ada semua mesin, ya itu nanti output dari mesin itu nanti akan ditampilkan di layar monitor. Jadi udah di mesin karakter outputnya sudah muncul TIS1, maka di layarnya akan muncul TIS1. Yang in-nya, stikom-nya masih masuk ya. Jadi belum muncul ya di komputer ya. Masih diproses di mesin tersebut. Yang out-nya adalah TIS1. Ini ilustrasinya ya. Nah, ini contoh mesinnya ya. Abstraksi mesinnya. Nah, jadi di mesin itu ada kira-kira ada 6 tombol ini ya. Ada 6 tombol. Yang pertama tuh CC ya. Jadi CC itu semacam jendela ya, bukan tombol ya. Menampilkan karakter yang akan muncul ya. Ketika ditekan advance. Start menyalakan mesin dan masuk satu karakter. Jadi ketika kita klik start, maka misalnya karakter namanya mesin karakter, maka M akan muncul ya. Nah, itu tombol start. Inc maju satu karakter, increment ya. Advance maju sampai ditemukan karakter berikutnya. Nah ini kata kuncinya nih, spasi dilewati. Jadi kalau advance ini spasi dilewati. Jadi ada sebuah kalimat nanti kalau ada spasi nanti dilewati. Jadi dianggap tidak ada ya. Get CC mengambil nilai CC. Setelah itu mengambil nilai current karakter itu ya untuk dihitung ya misalnya. Setelah itu EOP kalau lampu menyala jika ketemu titik sebagai end of process ya. Jadi EOP ini kalau lampu menyala berarti selesai. Nah, contohnya ini ya. Ini tombol startnya nyala. Tombol startnya nyala maka di jendela current karakter ini muncul mesin M. Kan tadi hurufnya mesin karakter. Jadi sisanya adalah async karakter. Setelah itu ketika kita klik tombol advance, maka E-nya akan muncul ya. Setelah itu kalau get CC maka dia akan mengambil, akan menghitung ya get CC. Maka di sini ada K. Get CC mengambil current karakter ya. Setelah itu, nah ini ya, simbol tombolnya F of end of process ya. Ketika lampunya nyala, maka di current karakternya ada titik. Berarti prosesnya selesai, tidak ada karakter lagi. Ya, titik. Nah ini algoritmanya ya, menghitung banyaknya huruf pada pita karakter. Ya. Jadi nanti ada kamus datanya, C-nya integer, CC karakter, EOP boolean ya. Nanti kalau di C ya int ya, int CI, char-nya CC, booleannya EOP. Lalu begin, start, reset, ya. Selama atau while ya, CC tidak sama dengan 0, current karakter tidak sama dengan 0, maka kerjakan. Ya, ada dua ini, increment dan advance. Sampai end while, outputnya CI dan N ya. Ya, kalau dalam bahasa C ya mungkin seperti ini ya, implementasi ya. Include ya, include ini ya, standar input output sama standar ini ya, membaca mesin karakter ya. Setelah itu ya sama ya, ada start, reset, selama belum end of process maka kerjakan increment sama advance. Jadi increment ini memajukan ya, menghitung bilangannya, sama advance ya memajukan karakternya. Sehingga nanti di printf banyaknya huruf dalam pita akan dibaca ya, jumlahnya berapa. Ya. Setelah itu ada mesin integer ya, pencacah, menghitung jumlah ya. Jadi mesin integer itu sebuah mesin yang terdiri dari satu tombol reset, ya, satu tombol increment yang artinya menambahkan. Jadi dalam algoritma itu ada dua ya. Ada satu inc atau increment itu menambahkan, ada juga dec ya. Dec atau decrement itu mengurangi. Ya. Jadi bisa jadi ada algoritma pengurangan ya, membaca bilangan dari 10 sampai 1. Ya, berarti kita menggunakan decrement. Nah, karena dia berkurang terus ya, 10, 9, 8, 7, 6 dan seterusnya sampai 1. Kalau increment menambahkan dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira itu ya. Dan yang ketiga, jendela penunjuk angka integer yang sedang diingat.
angka yang muncul pada jendela disebut dengan current integer ya. Jadi ya, contohnya seperti inilah. Awalnya 0 ini ya. Tapi ketika karena kita tekan tombol reset maka dia ini jadi 0. Tapi setelah 5 kali menekan tombol ing, dia akan seperti ini. Jadi ing-nya 1 kali maka dia naik 1, 2 dia naik 2, 3 3, 4 4, 5 5 gitu ya. Itu tombol increment. Jadi menghitung jumlah karakter ya. Jadi masing-masing tombol merupakan analogi dari prosedur. Jika tombol reset ditekan, maka prosedur reset yang dipanggil. Ya. Nah, jadi kalau kita buat programnya seperti itu ya. Jadi memanggil prosedur itu ya menyebut namanya. Sama juga ya. Tekan tombol reset atau memanggil prosedur reset. Nah, tombol reset berguna mengembalikan nilai current ya, menjadi 0. Sedangkan tombol increment berguna untuk menambahkan angka 1 pada current. Ya. Jadi jika ininya bernilai CI-nya bernilai 0, maka setelah ditekan tombol ing, nilai CI-nya akan bernilai 1, yaitu ditambahkan 1 gitu ya. Kalau awalnya 1 ditekan ing, maka akan jadi 2 dan seterusnya. Ya, jadi nilai pada CI akan terus bertambah jika tombol ing selalu ditekan. Nah, ini prosedurnya reset dan ing ya. Kalau kita klik tombol reset tadi memanggil prosedur reset ya. Initial state-nya sembarang, final state-nya hasilnya 0. Jadi ketika kita tombol reset, hasilnya pasti 0. Setelah itu, kalau tombol increment, maka initial state-nya nilai saat ini, nilai current. Setelah itu, final state-nya nilai CI adalah CI ditambah 1. Jadi CI akan bertambah terus, karena ada operasi penjumlahan. Nah, ini contohnya ya. Menghitung jumlah karakter. Kedua mesin tersebut, mesin integer dan mesin karakter dapat digunakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan kasus. Jika terdapat sebuah pita karakter berisi data sebagai berikut ya. Uyelindo ya. Sekarang kita ingin menghitung Uyelindo itu berapa karakter dan proses kerja mesin karakternya seperti apa. Ya. Jadi ketika pertama start, maka U akan masuk di current karakter ya. Sedangkan klik tombol reset, maka CI-nya akan 0 ya, di mesin integernya. Ya. Ini mesin integernya. Kalau ini mesin karakternya. Nah, setelah klik tombol advance, maka di sini tambah majukan karakter jadi Y. Ya. Di jendelanya, current karakternya itu jendelanya Y. Maka ketika tombol increment, maka 0 berubah jadi 1. Begitu seterusnya ya. Advance E increment jadi 2. Ya, advance L increment jadi 3 ya. 2 tambah 1 3. Begitu terus ya. Sampai terakhir Uyelindo ya. 7 dan nanti terakhir nanti secara otomatis habis membaca karakter akan muncul titik ya, pada mesin karakter. Nah, titik ini menandakan selesai. Sedangkan increment mesin integer tetap jalan. Jadi dari 7 ke 8. Karena kita membaca awalnya dari 0. Sehingga ketika jumlah karakter kita hitung ya, dia akan 8. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, sebagai latihan coba Anda membuat ini ya. Anda menghitung pakai tabel, mengoperasi menghitung jumlah karakter dari mesin karakter dari integer seperti sebelumnya ya. Dengan karakter yang namanya kayu putih. Ya. Coba Anda membuat tabelnya, menghitung berapa proses karakternya dan berapa jumlah ya, di count ya, berapa jumlah karakter kayu putih. Coba ya, waktunya paling lama 5 menit. Ya. Coba Anda buat, mau di Excel, mau di Word atau di kertas juga boleh. Nanti kan sudah selesai, tolong diinfokan biar bisa di-sharing ya. Pak setting di sini multiple partisipan ya. Anda bisa sharing. Kalau Anda tulis di kertas boleh ditunjukkan ya. Oke, silakan ya. Waktunya 5 menit. Oke, silakan kalau ada yang sudah. Sudah, Pak. Oke, silakan di sharing atau ditampilkan. Pak stop sharing dulu. Halo, Yosafat.
Lofzafat naga. Wah, namanya ada unsur-unsur ini ya, zodiak ya. Nah ini ya, ya. Jadi ini ya karakter start, maka K-nya akan muncul ya. Ketika reset, nah ini. Jadi sebelah kiri ini sebenarnya mesin karakternya. Setelah itu sebelah kanannya ini koma, ya, itu apa namanya? Masih di ini ya, masih di kolom tombol yang ditekan ya. Ini mesin integer ya. Jadi kalau klik reset maka CI-nya 0 ya. Reset ya dari 0. Setelah itu klik advance lagi, akan muncul di karannya ya, di CC itu ya. Itu ada A, incrementnya dari 0 jadi 1. Dan seterusnya ya, kayu putih. Nah, ini kan ada apa? Ada spasi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau advance itu tidak membaca spasi ya, dilewati ya. Jadi kalau kayu spasi putih nanti akan kayu putih. Tapi di program-program sekarang ini kadang-kadang spasi juga dibaca itu ya. Nah, itu ada ya perintahnya itu ya untuk apa? Tidak membaca spasi itu ya. Nah, sehingga di sini sampai terakhir, nah ini ya, sekalipun kayu putih tadi karakter tidak ada titik, nanti kalau karakternya sudah habis, advance terakhir itu adalah titik. Nah, titik itu maka EOP ya, end of process-nya itu selesai. Dan incrementnya berubah jadi dari 8 ke 9. Sehingga jumlah karakter dari kayu putih ada berapa? Ada 9 ya? Ya. Oke. Ya. Oke, sip ya. Yang lain bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kalau sudah, coba kita lanjutkan. Itu latihan yang pertama bisa ya. Nah, latihan yang kedua, coba nanti setelah kuliah ini, kalau Anda ada waktu, coba Anda buat ya. Buatlah sebuah metode int jumlah genap ya, yang mengembalikan banyak digit genap dari bilangan n. Asumsinya n lebih besar 0. Jadi contoh, kalau kita buat fungsi jumlah genap 1, 2, 3, 4 akan dikembalikan 2. Kenapa 2? Karena bilangan genap pada angka 1, 2, 3, 4 itu ada 2. Yaitu 2 dan 4. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Algoritma bisa mendeteksi bilangan genap. Nah, berarti Anda harus tahu ya, pengertian bilangan genap apa? Ada yang tahu? Silakan. Bilangan genap adalah? 2, Pak. Loh. Bilangan genap adalah bilangan yang? Bisa dibagi 2. Iya. Ya, bisa dibagi 2. 3 juga bisa dibagi 2 kan? 3 bagi 2 berapa? 1,5. Iya. Tapi 3 itu bilangan ganjil. Nah, apa kira-kira yang lebih tepat definisinya? Kelipatan 2, Pak. Apa? Kelipatan 2. Ya, kelipatan 2. Atau ada yang pernah tahu bilangan yang apa? Lanjut. Habis dibagi 2, Pak. Iya, habis dibagi 2. Nah, Ya, Pak. habis dibagi itu fungsinya apa dalam algoritma? Ada yang tahu? Jangan. Ini algoritma 1 loh, pasti sudah dijelaskan. Fungsi apa? Fungsi habis dibagi itu? Itu bahasa Kupangnya juga ada. Apa? MOD ya. Nah, kalau bahasa Kupangnya beta mod san lo gitu ya. Nah, jadi fungsi habis dibagi itu adalah mod ya, MOD. Belum dipelajari ya? Belum, Pak. Jadi nanti kalau algoritmanya if misalnya if x mod y sama dengan 0 then ya gitu ya. X mod 2 ya, x mod 2 sama dengan 0, maka x-nya itu adalah bilangan genap karena habis dibagi 2 ya, atau x mod 2 itu sama dengan 0. Else-nya baru ganjil, gitu ya. Loh, itu algoritma dasar itu Anda harus tahu sebenarnya. Nomor 2, buatlah sebuah metode int sum digit int number. Fungsi ini akan mengembalikan
semua jumlah digit yang ada pada number secara rekursif ya. Kita sudah belajar rekursif. Contohnya ini, sum digit 126 ya. Sebuah fungsi sum digit 126, maka hasilnya adalah 9. 9 ini dari mana? Nah, penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 6. Gitu ya. Sum digit ya. Jadi menjumlahkan semua digit-digitnya. Atau sum digit 2, 3, 4, 4. Pengembaliannya adalah 13 hasilnya. Karena apa? 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 4, 13. Coba ya, Anda buat. Nah, yang tiga, buatlah sebuah metode int jumlah A, string. Ya. Jadi karakternya, parameter formalnya adalah sebuah string yang dapat menghitung jumlah karakter A pada parameter input string. Gunakan cara berpikir rekursif. Asumsinya string adalah lowercase atau huruf kecil ya. Jadi contoh kalau misalnya dipanggil jumlah A dari sebuah deretan karakter ini A, B, C, D, A, N, D, A, maka hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena jumlah A dalam karakter ini A, B, C, D, A, B, C, D, Anda ini adalah 4 ya. Nah, latihan-latihan sebenarnya ini banyak ya sumber-sumbernya di YouTube, di Google, ada cari pasti banyak ya. Nah, coba Anda nanti di waktu kosong ya setelah kuliah ini Anda bisa selesaikan. Nah, kalau latihan yang tidak dikumpul ya, sebagai menambah ini saja ya, menambah pemahaman Anda tentang bagaimana sebuah mesin karakter, mesin integer bekerja. Nah, yang menjadi tugas itu nanti ya tadi Anda sudah buat ya, stikom, kayu putih ya. Sekarang menghitung jumlah karakter dari kata Uyelindo. Setelah itu stikom Uyelindo. Setelah itu, nah ini Anda pernah dengar kata apa palindrom ya? Palindrom ini sebuah kata atau sebuah frase, sebuah kalimat. Kalau dibalik sama ya. Jadi kasur ini rusak. Coba Anda balik. Sama ya. Kasur ini rusak. Nah, itu namanya palindrom. Jadi mencek sebuah kata atau sebuah kalimat itu palindrom atau tidak, gitu ya. Nah, Anda bisa baca di Wikipedia ini palindrom. Ya. Karena tadi Pak tanya kelas B juga, ternyata di algoritma 1 belum di ini ya, belum jelas. Setelah itu ada yang namanya anagram ya. Nah, anagram itu sebuah kata yang bisa digunakan untuk yang lain gitu ya. Anda pernah nonton ini ya, Da Vinci Code, film ya? Ada yang pernah nonton? Belum, Pak. Belum? Da Vinci Code Ya, gitu. Oh, belum ya, nanti Anda cari di Netflix itu ada. Nah, itu kan ya kata-kata banyak ya tentang anagram itu. Jadi anagram itu sebuah kata yang bisa digunakan oleh kata yang lain. Kayak kasur bisa berubah jadi apa namanya rusak ya. Seperti juga ulir. Ulir, kata ulir bisa jadi apa saja? Ulir bisa jadi liur ya, nah, gitu ya. Nah, contoh-contoh seperti itu ya. Jadi karakter sebuah anagram ya, kita bisa mencek apakah sebuah karakter itu termasuk anagram atau tidak. Ya. Itu intinya tergantung dari kamus bahasa ya. Jadi sebuah kata yang dibolak-balik bermakna lain juga ya. Nah, Anda bisa lihat di Wikipedia anagram ini banyak. Setelah itu buatlah algoritma untuk menghitung vokal atau konsonan dari sebuah kalimat. Contohnya tadi stikom. Nah, kalau kata stikom itu jumlah vokalnya berapa, konsonannya berapa? Ada yang tahu? Kata stikom vokalnya berapa, konsonannya berapa?
Vokal 2. Vokalnya 2 ya. I Iya, dan Pak. O ya. Iya, Pak. Konsonannya ada Ada 4. 4 ya. S, T, K, O. Nah, KM. bagaimana caranya itu kalau algoritma? Pernah dipelajari tidak di Algo 1? Bagaimana Apa? mencek jumlah vokal dan konsonan dari sebuah kata atau kalimat? Sudah ya? Itu Anda bisa pelajari ya. Oke, mungkin itu untuk mesin abstrak, untuk materi pertamanya. Ini slide-nya sudah kelihatan. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah ini ya, contohnya itu ya, menghitung jumlah kata dan karakter pada Python. Dan tadi ya kita ini ya, jadi contohnya menginput sebuah kata ya, ini def menghitung kata ya, sebuah fungsi yang namanya menghitung kata ya. Nah ini parameternya tidak ada ya. Nah makanya itu ya, bedanya algoritma dan program ya. Kadang-kadang konsep algoritma masuk ke program itu, pada Python itu fungsi dan prosedur itu dijadikan satu. Jadi sama-sama fungsi. Ya. Nah, contoh ini adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Ya. Semuanya dalam isi fungsi ini semuanya diinput ya. Nah, ini ada input dan ada output dalam fungsi itu ya. Jadi input ya, sebuah kata, misalnya stikom. Setelah itu dia jadi list. Setelah itu kita hitung jumlah kata ya. Jadi split itu memecah-mecah kata tadi. Nah, lalu split ini bagaimana cara kerjanya? Ya itu yang kita jelaskan tadi sebelumnya ya. Ada mesin karakter, mesin ini. Lalu menghitung jumlah kata juga sudah ada fungsi learning. Bagaimana menghitungnya? Ya seperti yang Anda buat tadi di tabel-tabel itu ya. Mesin-mesin abstraknya bekerja seperti itu. Jadi katanya langsung terhitung. Setelah itu di print ya. Jumlah katanya sama jumlah kata Anda. Ya. Jadi contohnya ini ya, saya mahasiswa Uyelindo. Ya, ini nanti kita coba juga di Python nanti. Saya mahasiswa Uyelindo. Jumlah katanya 3 ya, berarti ya kan? Saya mahasiswa dan Uyelindo kan. Sudah jumlah karakternya ada 23. Sayanya ada 4 ditambah dengan 9 dari mahasiswa. Ya. Jadi 4 tambah 9 sudah 13. Uyelindo 8. Ya. Jadi 14 tambah 8. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu dihitung dengan spasi, Pak. Ya, berarti ini spasinya dihitung ya. Nah, ya. Jadi kalau karakternya sendiri ada 21 ya. Karena spasi ini dihitung maka ditulis 23 ya. Itu ya. Jadi konsepnya berarti kita simpulkan learn sama split ini ya. Itu berarti fungsinya menghitung spasi juga ya. Jelas ya? Oke, setelah itu ya ini penjelasannya ya. Baris pertama buat fungsi bernama menghitung kata. Setelah itu baris ketiga kemudian digunakan input sebagai penulis teks ya. Statement input ya. Baris ketiga variabel masukan dijadikan list. Lalu fungsi split ya digunakan untuk memisahkan setiap kalimat. Ya. Jadi ada fungsi split ya. Setelah ada fungsi yang namanya fungsi learn tadi ya. Fungsi learn ini digunakan untuk menghitung panjang ya. Baris kelima mencetak, baris keenam juga mencetak ya. Nah mungkin Pak tunjukkan di. Nah kita gunakan spider ya. Ini sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah ini biar Pak pakai ini biar kelihatan input dengan outputnya jadi satu ya. Ini ya, sudah kelihatan ini ya di sebelah kiri ini ya. Listing programnya Pak. ini. Ya, Pak. Oke. Nanti sebelah kanan bawah ini adalah outputnya ya. Nanti Anda bisa install juga Spider ini ya. Atau ada yang sudah punya? Ini Python dalam versi Windows ya. Nah, kalau kemarin teks ya, tapi tidak bisa, tapi bisa dijalankan di Windows ya. Nah ini ya, sebelah kanan nih, ya misalnya tadi apa? Saya mahasiswa
apa tadi? Uyelindo ya. Ketika di enter ya ini ya. Jumlah katanya 3, karakternya 3. Kelihatannya di sini. Nah, yang kedua mungkin ini ya, coba secara apa? Ini menghitung ya, count pada string ya. Coba menghitung kata apple ya, pada sebuah kalimat ini. I love apples. Apples are my favorite fruits ya. Jadi saya suka apel. Apel adalah buah kesukaan saya gitu ya. Kira-kira ada berapa jumlah kata apel di ini, di algoritma, di program ini? Outputnya apa kira-kira ini? Ada berapa? 1, Pak. Ya, nanti kita coba ya. Apakah apple yang ada S-nya itu dihitung juga atau tidak ya? Di contoh yang kedua ya, nanti kita langsung pindah ke ini saja. Ya. Setelah itu ini ya, count lagi, tetapi count ini ada batasannya ya. Jadi nilai yang dihitung, di count, dijumlahkan itu mulai dari karakter keberapa sampai karakter keberapa. Jadi start ini adalah optional, ya, bilangan integer ya. Jadi awalnya position the start of ya, start dari kita mencari ya. Setelah itu n adalah posisi terakhir ya, n dari pencarian. Nah, tipenya integer juga. Kita boleh 0, boleh tidak ya. Defaultnya adalah end of string terakhir ya. Nah, contohnya ini ya. Saya suka jeruk soe. Jeruk soe adalah buah favorit saya. X sama dengan test count jeruk, 10,24. Kira-kira kalau outputnya apa ini? Mencari kata jeruk dari karakter ke-10 sampai 24. Hasilnya apa kira-kira? Ada berapa? 2, Pak. Ada? 2. 2, Pak. Semuanya jawab 2 atau ada yang lain? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi kita lihat 2 program ini dulu ya. Oke. Kita kembali lagi ke Spider ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya ini ya. Ada 2 keluaran, Pak, tambahkan ini ya. Count dari kata apel pada buah kalimat ini ya. I love apples, apple are my favorite fruits ya. Nah, X-nya test count-nya apple, Y-nya test count-nya R. Nah, keluarannya ini adalah, perhatikan di sini. Atau Pak, ini compile ulang ya. Pak, jalan keluaran. Nah, ini. Ternyata apple-nya ada berapa? 2. Ada 2 ya. Sekalipun ada S-nya. Jadi dia menghitung karakter yang ada apple-nya ya. Begitu ya. Sedangkan R-nya 1 ya. Jelas ya? Oke. Iya, Pak. Yang berikut tadi yang ini ya. Saya makan jeruk. Tadi apa ya? 10,24 ya. Kalau tidak salah ya. Kira-kira kata jeruk dari karakter ke-10 sampai 24 itu ada berapa banyak? 2, Pak. 2. Kalau karakter yang Y, karakter jeruknya ya. Jadi jelas ya, kalau jawaban Y pasti karakter jeruknya ada 2. Tetapi kalau di sini ternyata ada 1. Sedangkan karakter jeruknya memang ada 2. Tetapi karakter jeruk yang dibaca dari karakter ke-10 sampai 24 itu hanya 1. Nah, coba Anda perhatikan. Karakter jeruk yang ini ada berapa karakter ini? Dengan spasinya dihitung semua. Saya sudah 4 ya. Makan sudah berapa? 5 ya. Jeruk ada berapa? 5, Pak. 5 ya. Sedangkan Iya. soe 3. 3. Ditambah spasi-spasinya ada berapa? 19. 3. Spasinya ada 4 ya. Jadi sudah berapa itu? Sudah 21 ya. Sekarang karakter yang ke-22 adalah J toh. Karakter yang 23 adalah E. Karakter yang ke-24 adalah R. Ya kan?
Jadi sampai di sini dia hanya membaca sampai jer, uk-nya belum kan? Kan ini sampai n-nya karakter ke-24. Ya kan? Nah, bagaimana kalau dua-duanya terbaca? Berarti kita tambahkan n-nya. Jadi berapa kira-kira? Ya, 27 ya. Iya, Pak. Coba di-compile. Ternyata 27 dia sudah berubah jadi 2 kan? Iya. Jadi kalau 24 itu hanya sampai di jer. Nah, jelas ya? Maka tadi hanya muncul hanya 1. Jadi kalau dia membaca harus dihitung jumlah karakter ya, sampai terakhir ya. Sedangkan kalau jeruk ada 2 di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan berkaitan. Nah, tinggal ditambah-tambah. Misalnya soe ada berapa? Pasti ada 2 ya. Oke, itu yang contoh yang ketiga ya. Sekarang yang keempat atau yang terakhir ya. Ini PowerPoint-nya sudah kelihatan kembali. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, sekarang menghitung jumlah kata pada string. Nah, ini juga ada ya. Ada sebuah library namanya collection. Ya. Setelah itu sebuah string yang namanya saya belajar Python dan belajar C. Setelah itu di split ya. Ini ya fungsi split tadi untuk memecah-mecah tadi. Setelah itu ada fungsi collection ya, dia baca dari sini counter li most common ya. Setelah itu for kata in ambil ya. Jadi ambil maka print ya jumlah katanya ya. Nah, jumlah kata ini berarti saya itu ada berapa gitu ya. Ada berapa di kalimat ini kata saya? Keluarannya. Ada 1 ya. Kalau kata belajar ada berapa di kalimat ini? 2, Pak. 2 ya. 2, Pak. Python ada? 1. Dan ada? 1. C ada? C ada? 1. Nah, kira-kira outputnya itu ya. Nah, tapi kalau mesin Python-nya bekerjanya seperti itu. Dia akan collection, ya, di counter, lalu dia akan pisah-pisahkan. Nanti jumlah yang terbesar baru di ya, jumlah yang terbanyak itu yang didahulukan ya. Nah, itu ya, ini penjelasannya import collection. Kode ini berfungsi untuk mengimport modul collection karena kita menggunakan salah satu kelas modul ya, dalam kelas counter ya. Setelah itu string, saya belajar Python dan belajar C, sintak ini untuk membuat objek string dengan nilai yang ditampungnya. List sama dengan string titik split ya. Pada bagian ini kita akan memecah setiap kata ke dalam string ya, di dalam list ya. Jadi kata-kata itu dipecah dalam list. Setelah itu ambil collection, counter, li, most common. Sintaks ini berfungsi untuk menghitung ya. Jadi menghitung ya, cacah atau banyaknya elemen dalam satu list ya, dengan menggunakan metode most common ya, yang merupakan metode dari kelas counter di dalam modul collection. Jadi kata-kata yang kita sudah pecah dalam list tadi akan dihitung. Ya. Saya ada berapa, belajar ada berapa, Python ada berapa, dan ada berapa, dan C ada berapa. Dan pada bagian akhir program ditampilkan isi setiap elemen di dalam list. Itu nanti ya. Nah, sebagai tugas sama dengan tugas sebelumnya, hanya buat programnya. Boleh bahasa C, boleh pakai Python. Ya. Jadi kalau di latih tugas 4.1, algoritmanya saja. Tapi kalau ini jadi program. Jadi sama, sebenarnya sama ya. Hanya intinya mata kuliah ini kan algoritma dan pemrograman. Jadi Anda selalu membuat 2 ya, buat algoritmanya dan buat program. Oke, ini sama juga ya, perhitungan kata stikum ujelindo. Setelah itu anagram tadi, polindrom ya, palindrom, kasur ini rusak. Apakah kasur ini rusak ini termasuk kata, kalimat palindrom atau tidak? Setelah itu,
Karakter anagram, kasur ini merupakan anagram dari rusak atau bukan. Setelah itu yang kelima tadi ya, menghitung vokal dan konsonan dari sebuah kata. Oke, mungkin ini latihannya implementasi pada Python ya. Oke. Ini Pak tampilkan lagi yang tadi ya, yang terakhir tadi ya, latihan terakhir tadi yang mana tadi? Ini ya. Sudah kelihatan ini? Di spidernya. Nah, ini import collection string, saya belajar Python dan belajar C, list string ya, dibuat dalam apa namanya? List ya. Setelah itu di counter ya, dihitung jumlahnya ya. Counter dari li itu ya. Jadi saya yang belajar berapanya. Nah, semuanya setelah itu baru for kata in ambil ya. Jadi si ambil tadi kan dia sudah pecah-pecah ya. Maka ketika kita jalankan, Anda lihat di kanan bawah sudah kelihatan ini. Nah, ini outputnya ya, yang tadi kita sudah. Belajarnya 2, sayanya 1, Pythonnya 1, dan-nya 1, C-nya 1. Jelas ya? Sudah kelihatan di sini? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini implementasi mesin karakter, mesin integer ya dalam secara konsep dan secara praktek ya. Nanti Anda perkuat lagi menggunakan bahasa C ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita ada yang bertanya. Oh ya, minggu depan itu ujian tengah semester ya. Jadi Pak sampaikan ulang, persiapkan baik-baik. Karena soal Pak sudah kirim, nanti mungkin ada beberapa perbaikan. Tetapi minimal nanti ada soal yang langsung dikerjakan 2 jam dan dikirim ya. Jelas ya, jadi Pak ingin mengetahui benar-benar dalam 2 jam itu Anda bisa mengerjakan berapa soal. Gitu ya. Dan dikerjakan boleh sendiri ya. Tapi kalau take home nanti Pak sudah tidak bisa pantau lagi. Anda mau kerjakan rame-rame, kerjakan bersama juga. Itu masalah Anda ya. Itu. Tapi yang penting dalam waktu yang sudah ditentukan harus dikirim. Ya. Kita ambil gambar bersama. Untuk program Python seperti Spider ini Anda bisa download ya. Bisa download di Google atau kalau program paketnya itu namanya Anaconda ya. Nanti Anda bisa ambil di apa namanya? Ambil di laboran ya. Kalau tidak nanti Pak sharing dari Google Drive. Oke ya, ini lembar pertama. Coba mana yang belum ada fotonya? Yosef, Antonius, Emily mana? Chris. Ini semuanya sehat-sehat ya. Nah, senyum ya. Oke. Sip ya. Ini Pak taruh dulu di PowerPoint ya. Nanti Anda bisa cek ya. Foto Anda di tanggal apa? Tanggal 6 ini ya. Nah, sudah ada. Itu lembar pertama sudah. Ya, ketua kelas juga bisa ya mengambil. Oke, lembar kedua. Ini ketua kelas D dengan B bisa ya mengenali ya. Kalau presensi lewat apa Zoom ini ya. Oke, lembar keduanya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat pagi menjelang siang ya. Salam sehat, sampai jumpa di ujian tengah semester ya. Selamat siang, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama ya.